Sahabat cerdas, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portalis TV. Mbok Vera ini adalah cucu pertama dari dua bersaudara dari Kak Dolar sendiri ya. jadi menurut saya itu Kak tegas dan selalu memberikan yang terbaik untuk dia. Makan sehari-hari apapun itu dari seni gitu. Jadi jangan pernah lepas dari seni. Tapi ketika beliau sakit itu udah berjalan beberapa tahun, baru ada salah satu orang, saya ingat betul orang itu kesini. Om Swastiastu. Sahabat cerdas, kembali lagi di Portal Time bersama saya Widya. Saat ini saya sedang berada di Bangli, tepatnya di kediaman salah satu pelawak legend asli Bali, yaitu almarhum Pekak Dolar. Dan saya sudah bersama dengan salah satu cucunya, yaitu Niluh Putu Vera Diana AMDKes. Om Swastiastu, Mbak Vera. Iya. Bagaimana kabarnya, Mbak? Astungkaro baik hari ini. Selalu sehat ya. Astungkaro. Oke, jadi Mbak Vera ini adalah cucu pertama dari dua bersaudara dari Kak Dolar sendiri ya. Oke. Nah, sebelum tanya-tanya lebih lanjut nih tentang Mbak Vera, pengen tahu dong sosok Pekak Dolar di matanya Mbak Vera itu seperti apa sih? Peka itu tegas orangnya, terus apapun kemauannya dia itu harus diturutin, terutama di dunia seni ya. Dulunya saya kan menolak untuk keseni itu, memang sedikit minat saya, cuman karena Peka ya harus ya apapun yang diharapkan untuk kebaikan cucunya ke depannya, terutama di dunia seni itu harus diturutin. Jadi menurut saya itu Peka tegas dan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga gitu. Oke, terus awal mulanya Mbak Vera masuk ke seni berarti karena dorongan dari Peka sendiri ya? Ya, dorongan dari Peka. Pertama kali itu diajak nari joget cilik dulu di Art de Chandra pertama kali itu waktu saya kelas 3 SD. Jadi dari sana terus diajak nari, dibiasain nari sama Peka sampai sekarang akhirnya suka sama nari gitu. Jadi tertarik di dunia seni sampai sekarang. Berarti sejak 3 SD ya sudah tertarik dunia seni. Nah, di beberapa lomba juga sih itu seperti itu, mewakili Bangli juga pernah gitu. Jadi dari sana udah ada bakat-bakat seninya gitu. Cuman kalau ke pelawak sih enggak, lebih ke seni tari. Lebih ke seni tari ya, sama-sama seni juga. Iya. Oke, Mbak Vera yang menarik nih adalah kalau kita baca namanya Mbak Vera kan ada embel-embel AMDKes. Iya. Berarti kuliahnya kesehatan ya? Kesehatan di Poltekkes Denpasar. Jurusannya? Jurusan keperawatan. Keperawatan gigi. Dari kesehatan ke seni itu agak kurang match. Iya. Itu gimana ceritanya? Kenapa nggak kuliah di seni aja? Karena memang dari dulu tuh pengen menjadi seorang tenaga kesehatan. Jadi seni itu hobinya saya. Jadi cita-cita ya memang dulu waktu itu cita-cita dokter sih sebenarnya, cuman sekarang ya kesampaiannya keperawatan gigi, jadi ya tenaga kesehatan juga, bisa membantu orang yang sakit kan seperti itu. Jadi kalau ke seni itu awalnya membuka sanggar itu sebenarnya nggak gini sih, cuman latih-latihan beberapa orang kesini karena anak-anak SD itu kan mau ujian praktek gitu. Jadi ada beberapa sepupu yang latihan kesini, nah ngajaklah dia teman-temannya. Dari sanalah kenapa sih nggak buka sanggar tari aja untuk menampung anak-anak di Taman Bali itu, karena di Taman Bali kebetulan belum ada kan. Jadi ya udah memberanikan diri untuk membuka sanggar tari ini, tapi tetap meminta masukan kepada teman-teman yang sudah lulusan seni kan, ada banyak teman dari seni itu. Jadi tetap minta masukannya seperti apa sih caranya mendirikan sanggar, tetap minta belajar banyak dari mereka yang sudah pro lah misalnya gitu. Makanya ya harus berani mendirikan ini karena belum ada juga penerusnya Peka kan di sini, biar ada yang melanjutkan. Oke, berarti seni itu adalah hobi dari Mbak Vera ya? Cita-citanya tenaga kesehatan dan sudah tercapai? Iya, Astungkaro. Bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di sini. Sebagai Perawat perawat gigi. Sesuai dengan sesuai. jurusannya. Sesuai.
Oke, tadi berbicara tentang sanggar, tadi kan sempat di sounding tentang sanggar. Berarti untuk Mbok Vera sendiri, sanggar itu mulai tahun berapa? Itu Awal-awal tahun terbentuknya. 2000. Dan nama sanggarnya adalah Sanggar Sekar Jepun ya. Iya. Itu tahun 2017 berdirinya. Masih zaman-zamannya kuliah waktu itu. Jadi Sabtu Minggu ketika libur ngajar anak-anak sanggar di sini. Berarti sambil kuliah sambil ngajar tari juga Iya. di sini ya. Iya. Dan awalnya tuh hanya anak-anak yang ingin ujian praktik tari Iya. yang berlatih ke sini. Jadi setiap harinya semakin banyak. Kan bukanya Sabtu Minggu. Jadi ada aja semakin banyak, sampai sekarang ada 120 orang. Cuman karena pandemi, jadi di off dulu. Oke, total ada 120 orang ya anak didik di sanggar ini. Dan untuk pelatih tarinya sendiri dari Mbok Vera ada berapa orang? Dari saya sendiri, jadi ngajarnya itu per jam, dari jam 8 sampai jam 9 tari gini gitu. Dari 9 sampai 10 beda-beda tarian. Jadi dipisah-pisahin latihannya karena kan nggak muat ngelatih sendiri gitu. Dibagi gitu ya? Iya, dibagi. Kayak per jam. Dan bukanya setiap Sabtu Minggu. Sabtu Minggu Karena Senin sampai Sabtu sampai Jumat. Sampai itu kan Jumat? kerja. Jadi Sabtu Minggu tuh ada free, udah mungkin hari ini. wah produktif sekali. Bisa jadi inspirasi nih buat anak muda dimanapun berada. Oke, selanjutnya terakhir ini ada event virtual ya? Iya, betul. Dan ikut berpartisipasi juga Iya, Sanggar Sanggar Sekar Jepun itu. Itu berkolaborasi juga sama Sanggar Ulah Lumis yang ada dari Bangli juga gitu. Jadi dia ngajakin, ayo kita collab, ya udah kita ikut. Acara apa Kak kalau boleh disampaikan? Itu acara dari dinas Disduk Provinsi Bali, itu seni virtual gitu. Peragaan seni virtual Iya, gitu ya, peragaan seni tari. Seni tari aja atau seni yang lainnya juga? Semua dari kalangan seni. Oke. Gitu. Di sana ada. Wah, luar biasa sekali. Kemudian saya tertarik dengan namanya, Sanggar Sekar Jepun. Kenapa memilih nama Sekar Jepun? Kebetulan nenek saya namanya Niwayan Jepun, jadi dari sana ya sudah pakai namanya nenek aja gitu. Jadi dari sana ya biar simpel kan, ya udah Sekar Jepun. Kebetulan juga itu di Bali dikenal kan, bunga Jepun tuh dikenal banget di Bali, ya udah pakai itu aja. Oke, berarti dari nama nenek Neneknya ya. saya. Wah, terinspirasi dari nama nenek. Oke, tadi sudah banyak disampaikan tentang Sanggar Sekar Jepunnya ya, yang didirikan dari tahun 2017. Nah, tentunya itu tidak lepas dari peran Kak Dolar sendiri dan juga nenek dan keluarga. Iya. Kalau kita balik ke almarhum nih, apa sih tauladan yang Mbok Vera benar-benar dapetin dari almarhum? Terus pesan moral apa yang benar-benar selalu ditekankan oleh beliau? Pesan moral yang selalu ditekankan sama beliau adalah pasti ke seni. Jadi memang dari dulu keluarga kita itu hidup dari seni, terutama dari kakak yang pokoknya dari kita makan sehari-hari apapun itu dari seni gitu. Jadi jangan pernah lepas dari seni, karena seni yang akan menghidupi keluarga kita kayak gitu. Itu yang masih benar-benar saya ingat sampai sekarang. Jadi sebelum beliau sakit itu beliau sempat ngajar adik saya melawak kan, sebelum beliau benar-benar jatuh sakit diajarin harus dilanjutkan seperti itu. Cuman sampai saat ini belum ada sih yang ke pelawaknya langsung. Mungkin nanti Astongkare kedepannya ada penerus kakak dari keluarga kami gitu. Kalau bagi Mbok Vera sendiri, makna seni bagi diri kakak apa? Seni itu apa ya? Seni itu sebenarnya sulit untuk dijelaskan Kak. Jadi memang tertanam sendiri di dalam diri kita. Jadi harus ada niat, ada kemauan, dan kita mampu menjalani seni itu sendiri. Gitu sih kalau dari saya. Nggak tahu kalau misalnya orang lain, mungkin mereka kan masing-masing orang berbeda-beda makna seni itu apa. Oke, berarti seni itu kayak sudah mengalir ya, sudah tertanam di darah keluarga dari Kak Dolar sendiri. Kemudian kalau pandangan dari Mbok Vera terkait dengan antusias dari anak muda untuk belajar seni itu bagaimana Kak? Menurut saya sih sudah lumayan bagus dari sebelum-sebelumnya, mungkin karena sekarang di rumah aja kan gitu, jadi banyak nonton YouTube. Mungkin harapan saya ke depannya kepada generasi muda kan, supaya bisa memajukan seni dan tradisi kita gitu. Jadi kan
di Bali itu yang terkenal kan tradisinya kita, seni dan budayanya kita juga. Jadi ayo bareng-bareng kita lestarikan seperti itu. Oke, saat ini kan kita sedang berada di kediamannya Pekak Dolar. Masih ada nggak sih barang-barang peninggalan dari beliau? Masih, pakaian tarinya masih lengkap, nggak dibakar kan. Paling yang dibakar itu cuma baju-bajunya beliau aja, yang sering dipakai sehari-hari. Kotak-kotaknya juga masih, jadi itu akan disimpan sebaik mungkin karena nanti itu taksunya Pekak kalau menurut kita. Jadi nggak boleh dibawa kemana-mana, nanti siapa tahu ada yang melanjutkan jangan pakai itu. Yes, nggak ada yang tahu ya gitu ke depannya. Iya, ke depannya kan kita Siapa nggak tahu tahu. anak cucu selanjutnya Iya, melanjutkan benar-benar. prestasi sebagai pelawak. Kayak masih disimpan baik-baik. Gimana caranya sih seniman sekarang itu gimana menilai seni itu dari uang, seperti yang harapkan kan namanya juga orang seni kan istilahnya ngayah istilah di bahasa Balinya kan istilahnya apapun yang dikasih oleh di tempat yang kita terima dengan lapang dada itu baru yang namanya seni. Tapi kalau sekarang kan seninya berbeda dia, materi yang dikasih. Kalau bagi dia pribadi, jadi bapak dulu kan ya memberikan gimana ya pandangan hidup lah pada anak cucu. Kalau seni itu nggak sistemnya ngayah, sama juga dengan jero mampu kan sama juga dengan ngayah, tidak melihat ke materi lagi. Kalau dia sih gitu, pesan-pesan untuk ya seniman yang mungkin mendengar mungkin kan masyarakat itu sudah tahu mana seniman memang betul-betul ngayah, mana seniman yang berbeda dari sistem ya. Oke, Bu Vera, terakhir nih harapannya terutama untuk Sanggar Sekar Jepunnya, kemudian mungkin ada harapan terkait dengan perkembangan seni ke depannya, dukungan pemerintah bisa disampaikan. Jadi harapan kedepannya semoga generasi muda, orang-orang di luar sana ikut bareng-bareng melestarikan seni dan budaya Bali. Terus kepada pemerintah agar melirik sanggar-sanggar, terus generasi-generasi muda yang memang beliau tertarik di dunia seni agar dilihatlah dan didukung serta diberikan peluang buat mereka untuk menampung aspirasinya mereka, untuk memberikan peluang kepada mereka untuk mengeluarkan kemampuan potensi yang ada di mereka gitu aja sih. Karena waktu dari dulu memang kakek saya itu belum pernah mendapatkan penghargaan sama sekali waktu beliau masih sehat ya. Jadi belum ada yang ini, tapi ketika beliau sakit itu udah berjalan beberapa tahun baru ada salah satu orang, saya ingat betul orang itu kesini meliput kakek saya waktu sakit, dan setelah itu baru ada media-media datang, baru ada pemerintah-pemerintah yang datang memberikan piagam, dukungan, terus ada juga waktu sudah almarhum baru diberikan penghargaan setelah itu. Jadi masih mereka ada, tolong mereka dihargai, terus diberikan mereka tempat dan diberikan mereka dorongan atau motivasi gitu aja sih dari saya. Mulia sekali harapannya, semoga para seniman-seniman di luar sana itu bisa mendapatkan peluang yang lebih besar ya, dan apresiasi setinggi-tingginya atas karyanya. Dan semoga juga pelawak-pelawak yang sekarang gitu semoga bisa juga seperti kakek saya, jadi dikenal masyarakat luas gitu, bisa membanggakan nama Bali juga kayak gitu. Oke. Terima kasih Bu Vera untuk waktunya dan sharingnya. Oke sahabat cerdas, itu dia tadi obrolan saya dengan Bu Vera selaku cucu pertama dari Pekak Dolar. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portal News TV. Saya Widya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.